Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, Jumat 3 September 2021, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Menanti dan berharap kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nabi Yesaya pada waktu itu sedang dalam persembunyiannya ketika di tengah-tengah bangsa Yehuda sedang terjadi tindakan kejahatan dan ketidakadilan yang membuat Tuhan murka, dan Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada umatnya. Penghukuman Tuhan yang akan dijatuhkan kepada umatnya yang melakukan ketidakbenaran tersebut membuat umat Yehuda hidup di dalam ketakutan. Tetapi Tuhan kepada Yesaya mengatakan supaya apa yang bangsa Yehuda takutkan, janganlah pula hal tersebut menjadi ketakutan bagi Yesaya. Sebaliknya, Yesaya harus mengakui di dalam kehidupannya bahwa Tuhan sebagai yang kudus, dan hanya kepada Tuhanlah Yesaya harus takut. Yesaya 8 ayat 13 mengatakan, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Di dalam persembunyiannya yang dilakukan Yesaya adalah menanti-nantikan dan berharap kepada Tuhan. Yesaya menanti-nantikan dan mengharapkan Tuhan mengasihi dan tentunya mengampuni dosa-dosanya dan terlebih dosa-dosa umat Yehuda. Saudaraku yang terkasih, dengan hadirnya wabah virus corona pandemi COVID-19 ini yang sudah hampir 2 tahun kita hadapi, dan munculnya varian Delta, pemerintah menetapkan protokol kesehatan dan juga PPKM untuk memutuskan mata rantai penularan dari virus ini. Dan WHO baru-baru ini telah meliris munculnya varian baru, yaitu varian Mu dari Kolombia. Dengan semua itu, kita sedang bersembunyi dari keramaian, dan banyak aktivitas kita selama ini yang tertunda dan tidak bisa kita laksanakan. Sekolah dan perkuliahan masih virtual atau daring hingga saat ini, dan berbagai dampak dalam kehidupan kita karena wabah virus corona pandemi COVID-19 ini dan varian-varian yang muncul saat ini. Marilah kita taat akan protokol kesehatan, dan marilah kita meningkatkan imunitas tubuh kita masing-masing, dan kita ikut serta dalam program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah, yang semuanya itu untuk kesehatan kita bersama, pemutusan penularan dari virus corona ini. Saudaraku yang terkasih, dalam situasi ini marilah kita tetap menanti-nantikan dan berharap hanya kepada Tuhan. Hindarilah hidup yang menanti-nantikan dan berharap kepada kuasa-kuasa yang lain selain daripada Tuhan, yang sering membuat kita menjadi kecewa.
Nantikanlah Tuhan senantiasa bahwa Dia akan menjaga dan menyertaimu dari segala kecelakaan. Berharaplah kepada Tuhan akan keselamatan kita dan percayalah bahwa kuasa-Nya akan mengakhiri yang kita takutkan saat ini, akan melepaskan kita dari situasi yang sulit saat ini. Dengan menanti-nantikan Tuhan dan berharap kepadanya, kita akan memperoleh kekuatan untuk menjalani dan melewati semua ini. Demikian juga di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan lainnya tentunya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini yang mungkin saudara sedang hadapi saat ini. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Dia pasti memberikan kepadamu ketekunan dan Dia akan bertindak untuk menyelamatkan saudara sekalian. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu. Kiranya kami hidup di dalam menanti-nantikan dan berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, keselamatan bagi kami semuanya. Ya Tuhan, kami berdoa virus corona pandemi COVID-19 ini dan juga varian-varian yang bermunculan saat ini, kiranya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan menjaga kami semuanya, menyelamatkan kami dari mara bahaya. Ajar kami untuk senantiasa taat akan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Ya Bapa, dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.